Halo semuanya, selamat datang di channel Kojaciin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah alur cerita komik yang berjudul Become a Land of Cultivator World Game. Seseorang mahasiswa yang selalu bermain game di sepanjang malam, namun ia mati dengan secara tragis. Namun beruntung ia dapat hidup kembali di dunia game yang ia mainkan dengan bantuan sistem yang sangat cantik. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah peti kayu, dan di dalam peti mati tersebut terdapat tahanan kekaisaran Taengsang. Lalu diperlihatkan sosok pria yang berbaring di dalam peti mati tersebut. Dia adalah MC dari manhwa ini. Dan secara tiba-tiba pria itu membuka matanya menandakan kalau ia masih hidup. Pria itu mengingat-ingat lagi dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ia teringat saat itu ia sedang bermain game, dan ia bergadang selama 2 hari 2 malam. Lalu akhirnya ia telah berhasil membunuh bos monster. Setelah itu tampilannya menjadi gelap dan semuanya bergetar. Makin terpikir kepalanya makin sakit. Bahkan ia sangat kepanasan. Ia berusaha mencari jalan keluar agar ia bebas dari tempat sempit tersebut. Secara tidak terduga ada seseorang wanita yang memeluk sang MC. Lalu sang MC berusaha menengok ke arah wanita yang telah memeluknya itu. Dan hal yang tidak terduga yang dilakukan oleh wanita itu adalah duduk di tubuh sang MC. Wanita itu memanggil Chen Wujin kepada pria yang ada di hadapannya. Lalu wanita itu berkata, "Sepertinya kau selalu mengatakan bahwa orang itu berharga, tapi kau malah bertindak kejam dan menyakiti hati orang lain." Yang dimaksud orang itu pasti orang penting bagi Chen Wujin. Lalu Chen Wujin menyuruh wanita itu untuk menjauh. Siapa dirinya dan sekarang dia ada di mana? Sambil menggigit kuku kelingking miliknya, wanita itu berkata kalau Chen Wujin sangat kejam. Apa kau tidak ingat soal pernikahan? Chen Wujin lalu terduduk dan berkata kepada nona cantik yang ada di hadapannya untuk jangan bermain-main. Lalu bertanya bagaimana cara keluar dari tempat ini karena ia masih ada kelas esok hari. Yang ternyata sang MC atau Chen Wujin belum mengetahui kalau dirinya sekarang berada di dunia lain. Chen Wujin mulai terpesona dengan wajah cantik wanita yang ada di hadapannya, yang membuat wajahnya sedikit malu, karena ia belum pernah melihat orang secantik dia sebelumnya. Bola mata yang indah, senyuman yang manis, terurai rambut panjang berwarna merah, sebuah mahkota emas yang menghiasi kepalanya, dan memiliki tubuh yang solehot. Lalu wanita itu mulai menggoda Chen Wujin. "Aku bisa melihatnya dari matamu. Kau sangat lucu. Mau berapa lama lagi tinggal di tempat tidur?" Malam ini aku sedang rakus. Jadi aku hanya bisa berharap suamiku." Wanita itu terus mendekatkan wajahnya ke arah muka Chen Wujin sambil membacakan sebuah mantra. Dengan secara beringas ia menciumnya. Lalu ia memasukkan sesuatu ke mulut Chen Wujin. Lalu di alam bawah sadar Chen Wujin ia melihat karakter bercahaya berwarna emas yang mengelilingi tubuhnya. Bukan hanya itu, dan terdapat sebuah cairan aneh yang berwarna pink seperti meleleh. Chen Wujin pun larut dalam kenyamanan tersebut. Lalu scene berpindah. Di luar peti mati ada sebuah pedang besar yang melayang, yang mengarah ke arah peti mati tersebut. Namun ada sosok pria yang menghalanginya dan mementalkan pedang tersebut ke arah pemiliknya. Diperkenalkan, lelaki itu bernama Li Qiye, seorang murid dari sekte Kunotong. Lelaki itu menyuruh ketua Chen atau ayah Chen Wujin untuk menyingkir. Chen Wujin telah melakukan hal jahat dan semua orang akan menghukumnya. Aku telah diperintahkan oleh ketua untuk membuka peti mati itu dan memotong-motong tubuhnya. Lalu ayah Chen Wujin beserta ibunya akan bertekad untuk melindungi jasad anaknya itu. "Kita semua sudah melihat kalau Chen Wujin sudah mati," teriak ayah Chen Wujin. Karena tidak mau menurut, Li Qiye menghunuskan pedangnya ke arah kedua orang tua Chen Wujin. Pada saat ingin menghunuskan pedang ke peti mati itu, tiba-tiba peti mati itu mengeluarkan cahaya kuning keemasan yang dapat mementalkan Li Qiye ke arah saudara-saudaranya. Lalu
terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat, sampai-sampai melubangi kediaman rumah Chen Wujin. Dan itu adalah perbuatan Chen Wujin yang keluar dari peti mati itu dengan sangat gagah. Melihat itu, Li Qiye beserta adik seperguruannya sangat terkejut dan tidak percaya kalau Chen Wujin masih hidup. Lalu Chen Wujin pun turun sambil memegangi perutnya. Chen Wujin bergumam, ia telah menerima ciuman dari wanita itu, dan ia seperti meminum 10 ton air, karena wanita itu mengeluarkan air dari mulutnya. Melihat Chen Wujin berjalan membuat mereka ketakutan, termasuk kedua orang tuanya. Sial, sesuatu terus keluar dari mulutku. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Chen Wujin. Dan itu adalah ibu Chen Wujin yang langsung memeluk anak kesayangannya. Ia sangat bahagia karena anaknya masih hidup. Bukan hanya ibunya, ayahnya juga turut senang. Kedua orang tua itu memeriksa keadaan tubuh Chen Wujin. Namun, Chen Wujin berusaha menjauh dari kedua orang tuanya. Ia menyuruh kedua orang tuanya untuk menunggu sebentar, karena kepalanya mulai merasa pusing dan sakit. Sambil memegangi kepalanya, Chen Wujin bergumam, ia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Pakaian mereka dan pakaianku persis seperti adegan dalam game yang aku mainkan, Cultivation of Immortal, Domination of the World, yang sudah aku tamatkan. Dan tubuh ini adalah penjahat Chen Wujin yang dibunuh oleh si protagonis. Sialan, apa aku mati dan berpindah dunia melalui itu? Kenapa di tubuh penjahat yang aku sampai membutuhkan 2 hari 2 malam untuk membunuhnya? Dari semua peran, aku paling membencinya. Penderitaan macam apa ini? Melihat kelakuan Chen Wujin yang urik-urikan sambil menangis, membuat anggota Sekte Kungtong terasa keheranan dan mengira sepertinya ada yang salah dengan Chen Wujin. Karena fokus Kim Wujin teralihkan, Li Qiye melompat sambil menghunuskan kedua pedang kembarnya. Namun, ada sebuah karakter emas yang melindungi Chen Wujin. Li Qiye dengan sekuat tenaga terus mendorong kedua pedang kembarnya. Chen Wujin lagi jengkel, malah diganggu oleh Li Qiye. Li Qiye bertanya bagaimana dia bisa menulis teks spiritual yang begitu kuat. Chen Wujin bergumam, dalam game ini, salah satu jurus yang paling kuat dalam kekuatan psikis adalah teks spiritual. Kata-kata spiritual mengandung 10.000 hal di dunia, makna mendalam dari kekuatan para dewa, hantu, dan roh. Serangan teks spiritual itu bukan hanya menghancurkan pedang kembar milik Li Qiye, saking kuatnya sampai-sampai melubangi perut Li Qiye. Ia pun terhempas begitu jauh. Melihat kakak seniornya terbunuh, adik-adik juniornya mengangkat senjata mereka masing-masing. Menggunakan jari telunjuknya, Chen Wujin kembali menulis teks spiritual. Ia akan sedikit bermain dengan para NPC ini. Lalu Chen Wujin menggunakan sebuah jurus Edo Tensei. Dengan sekali serangan, para anggota Sekte Kongtong terhempas sangat jauh. Chen Wujin berdiri dengan sangat gagah. Ia berkata, beraninya kalian melawan tuan ini. Lalu, para pelayan anggota keluarga Chen mengumpulkan mayat mereka dan menumpuknya di hutan, lalu membakarnya. Ibu dari Chen Wujin sangat khawatir, karena anaknya telah membunuh begitu banyak murid sekte. Tampaknya sekte besar tidak akan membiarkan kita pergi. Lalu sang ayah menenangkan istrinya. Itu adalah jalan satu-satunya. Dia melakukan ini juga demi melindungi kita dan juga melindungi Yulingjong. Ibu Chen Wujin menangis bahagia karena baginya sekarang hidup bersama Chen Wujin adalah yang terbaik. Tapi Xiang Gong, apa menurutmu setelah Wujin bangun dia itu berbeda dari sebelumnya? Chen Wujin masuk ke dalam kamarnya. Sambil tiduran ia bergumam. Chen Wujin dalam kehidupan lainnya adalah seperti ikan mati, biasa-biasa saja, dan dia meninggal sebelum lulus dari perguruan tinggi. Dalam kehidupan ini, Chen Wujin adalah pecundang, bersembunyi di rumah, dan ditikam sampai mati dengan pedang sebelum menikah dengan seorang istri. Chen Wujin berguling-guling karena tidak terima.
Padahal dia adalah pemain setia dari game tersebut. Ini adalah penipuan. Tiba-tiba, Wujin dikagetkan dengan kedatangan wanita cantik yang secara tiba-tiba. Wanita itu datang karena mendengar rengekan Chen Wujin. Wanita cantik itu marah karena tersinggung oleh perkataan Wujin yang ia lontarkan. Chen Wujin berteriak, "Meski terlihat cantik, kau itu menakutkan." Wanita cantik itu mulai mendekatkan dirinya kepada Wujin. Lalu ia berkata, kalau ia adalah sebuah sistem, tentu saja ia harus mengikutimu sepanjang waktu. Aku membawamu ke permainan ini karena aku ingin menjadi pahlawan melalui sistem tuan muda penjahat. Penjahat yang diintimidasi sampai mati. Terlahir kembali dari abu dan melawan 13 sekte Nandan Haizhou. Duduk di tahta dan menjadi penguasa Haizhou. Begitu membara, alur cerita yang sangat menginspirasi. Aku sangat terharu. Aku menangis histeris. Chen Wujin bergumam sambil mencubit kedua pipi wanita sistem. Memiliki ciri mirip manusia, tapi bukan manusia. Apakah sistem saat ini begitu antropomorfik? Lalu, wanita sistem menjauhkan muka Wujin dari dirinya. Ia berkata untuk jangan mengkhawatirkan soal itu. Singkatnya, sebagai gamer hardcore yang telah melewati semua level, kau harus bekerja sama dengan pengembang sistem. Chen Wujin bertanya, bagaimana jika aku tidak setuju? Selain itu, dengan begitu banyak permain hardcore, mengapa kau memilihku? Wanita sistem menatap ke arah Wujin dengan tatapan yang tajam. Apa kau lupa bagaimana caramu datang ke game ini? Tiba-tiba, tubuh Wujin merasakan hal yang aneh. Wanita sistem meneruskan, kau itu sebenarnya sudah mati, tapi kesadaranmu terpilih masuk ke game ini. Saat itu kau terkena serangan jantung. Jika kau tidak mau bekerja sama, maka aku hanya bisa menganggapmu tak ternilai di sini. Lalu menunggumu, perlahan-lahan mati. Mendengar itu, Wujin menyuruh wanita sistem untuk berhenti berbicara. Ia akan menyetujuinya. Wujin bertanya, saudari sistem sangat baik dan cantik. Aku tidak tahu harus memujimu apa lagi. Wanita sistem menjawab, panggil saja aku Solehot. Jangan dianggap serius ya, itu panggilan dari Mimin. Chen Wujin bergumam, jangan bangga gadis kecil. Tunggu aku mencari tahu aturan mainnya. Cepat atau lambat, kau akan patuh. Lalu wanita sistem mengajak Wujin untuk mengikutinya. Wujin bertanya, mau pergi kemana? Wanita sistem menjawab, tentu saja ini adalah hal pertama yang dilakukan untuk menjadi Tuan Haizhou. Ini sangat sulit, jadi ayo kita bergegas. Lalu Xin berpindah di sebuah kota yang bernama Zhongzhou Baijia. Di dalam rumah itu ada dua wanita yang membicarakan kebangkitan Chen Wujin. Kudengar dia juga membunuh para murid dari 13 sekte. Mendengar itu, wanita yang sedang bermain alat musik kecapi sampai memutuskan senarnya. Wanita itu berkata, Chen jelas-jelas telah membunuh Chen Wujin. Bagaimana dia bisa bangkit lagi? Pelayan itu mengkonfirmasi kalau berita itu benar adanya. Teknik terlarang apa yang digunakan oleh Chen Wujin? Nona dari pelayan itu mengeraskan giginya. Ia sangat marah dan mengajak pelayannya yang bernama Xiaorou untuk pergi menemui Chen Wujin. Aku ingin lihat berapa banyak nyawa yang Chen Wujin habisi. Diperkenalkan, wanita ini dari keluarga Bai yang bernama Nona Bai Xiongqing. Lalu Xin berpindah. Chen Wujin berpamitan kepada ayah dan ibunya kalau ia akan pergi ke turnamen gelombang besar kali ini. Mungkin ini akan memakan waktu lama sebagai bentuk pencegahan untuk orang-orang yang ingin membalas dendam. Jika kalian kesusahan untuk menghindarinya, pergilah ke perbatasan. Ayahnya mengkonfirmasi kalau ia sudah memikirkan hal tersebut. Mungkin di masa lalu ayah terlalu ketat kepadamu, jadi kuharap ini cara untukmu maju. Ayah dan ibunya sekarang merubah sikapnya. Ia akan menyetujui apa keputusan dari anaknya. Yang lebih penting, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Chen Wujin tersenyum gembira, lalu ia bergumam,
Chen Wujin, meskipun kau telah dimanfaatkan dan mati sendirian di hidup ini, tapi orang tuamu sangat mencintaimu. Jadi saat ini, demi orang tuamu, aku akan hidup untukmu. Ayah, semangat! Buat ade lagi! Enggak, itu mah perkataan Mimin. Chen Wujin menasehati bapaknya. Lah, kebalik. Songong nih bocah. Jika seseorang tidak bekerja keras, dia selamanya akan ditekan oleh yang kuat. Inilah yang kupelajari saat masih muda. Kita adalah penguasa Lingzhou selama beberapa generasi, dan kita memiliki pondasi berusia ratusan tahun. Bagaimana bisa kita diganggu? Jadi ayah jangan khawatir, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama yang aku lakukan dulu. Aku akan memimpin kompetisi gelombang dan mendapatkan kembali kontrol roh kita. Lalu Xin berpindah di sebuah kota yang bernama Peter Scale. Chen Wujin dan wanita sistem telah mendarat di kantor Lang Tao. Sepertinya Wujin mabuk kendaraan. Sampai-sampai ia muntah di samping kapal miliknya. Padahal tadi baru saja aku bicara layaknya seorang heroik. Tapi sekarang malah seperti ikan mati di kehidupanku dulu. Sebelum pergi, Wujin menggunakan sebuah pelindung di kendaraan terbangnya. Ini kesalahanku, berpura-pura kuat di hadapan kedua orang tuaku. Ibu berkata kalau kendaraan terbang hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang di alam transenden. Lalu ada seseorang yang menghampiri Chen Wujin. Ia berkata kalau basis kultivasi Chen Wujin sangat kuat. Kendaraan terbang yang bahkan tak bisa dibayangkan orang lain. Layak menjadi Chen Wujin dari sekte pembantaian darah ke-13. Orang ini memiliki Mangekyou Sharingan seperti Madara. Karena tubuhnya pendek, kita panggil saja dia Madara Mini. Chen Wujin bergumam, tekanan yang sangat berat. Orang tua ini bukan orang biasa. Sambil menggaruk pipinya, Chen Wujin berkata, tampaknya pertempuran dengan 13 sekte membuatku terkenal. Anda tidak ke sini untuk balas dendam padaku kan? Tanya Wujin. Madara Mini menjawab, dendam dan keluhan dari ke-13 sekte Yinji dan Baiyin sudah lama, dan itu tidak cocok bagiku. Selain itu, bagaimana aku bisa bertarung dengan bocah kecil sepertimu? Jika kau ingin berpartisipasi dalam kompetisi gelombang besar, cukup mendaftar di ruangan pertama sayap timur. Wujin membukukan badannya, lalu berterima kasih. Sambil ia bergumam, untung saja dia tidak datang untuk balas dendam. Dengan basis kultivasiku ini akan sulit. Madara Mini bergumam, pemuda ini benar-benar tidak sederhana. Dia pasti akan menjadi musuh kuat Huapei di masa depan. Saat Chen Wujin ingin masuk ke dalam ruang pendaftaran, ia mendengar nama Ye Lin Chen disebutkan. Ia sangat mengenali betul sosok orang yang bernama Ye Lin Chen itu. Dia adalah pahlawan asli dari game ini. Dialah yang membunuh Chen Wujin dengan satu serangan pedang. Wujin penasaran dengan sosok orang yang mencari Ye Lin Chen. Ia membuka sedikit tirai bambu. Ia melihat punggung seorang wanita. Saat wanita itu berbalik, Chen Wujin merasa dejavu. Kenangan milik Chen Wujin membanjiri pikiranku. Bai Xiongqing adalah kekasih masa kecil Chen Wujin. Dia telah memberikan gelang ibunya kepadanya. Dia juga sudah bertunangan dengannya. Benar saja, kecantikannya sangat luar biasa. Dengan hanya mengingatnya, aku merasa malu. Aku tak bisa menahannya. Karena genggaman tangannya terlalu erat, tirai bambu tersebut terjatuh, yang membuat mereka berdua saling bertatapan satu sama lain. Saat melihat pria di hadapannya, Xiaoqing merasa dejavu. Kau? Ahem. Xiaoqing merasa terkejut. Kau? Ah, Chen Wujin. Panggilan Xiaoqing kepada Chen Wujin adalah Ah Chen. Jadi Xiaoqing selalu menambahkan kata ah di depan nama Chen Wujin. Xiaoqing memasang sikap siap siaga. Ia memasang kuda-kuda. Ia memegang erat senjata pecutnya, lalu mengumpulkan ki. Ia juga berkonsentrasi. Ah Chen Wujin itu iblis yang membunuh orang-orang. Bai Xiaoqing, jangan jadi lembut. Dari belakang, Xiaorou menyemangati Xiaoqing.
Wujin bergumam, Bai Xiaoqing, kenapa dia menangis? Ah, mungkin begini. Karena dia tunangannya Chen Wujin, dia terharu karena melihat suaminya bangkit dari kematiannya. Wanita sistem menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa menurutmu dia terharu? Dasar bodoh. Lalu Wujin berinisiatif untuk menyapanya terlebih dahulu. Mendengar itu membuat Xiaoqing dan ular putihnya sangat terkejut. Lalu Xiaoqing mengibaskan pecut miliknya ke arah Chen Wujin. Namun Wujin dapat menghentikannya hanya dengan tangan kosong. Lalu Wujin bertanya, apa maksudnya ini? Xiaoqing berkata, kau iblis memalukan, trik apa yang kau gunakan? Mendengar itu Wujin menyipitkan matanya. Apa dia ingin membunuhku? Nona Bai memang berbeda, bahkan tidak ada sedikit pun senyuman saat kita bertemu kembali. Xiaoqing berkata, kau tidak perlu seimpulsif itu saat bertemu, tak tahu malu. Chen Wujin, sejak hari di mana kau mengubah teknikmu menjadi sihir, kita sudah tidak terikat kontrak pertunangan lagi. Ini tak ada hubungannya dengan itu. Iblis sepertimu, aku sudah tidak sabar ingin mengalahkanmu. Oh, baiklah, aku akan berdiri di depanmu. Nona Bai, sekarang aku ingin lihat bagaimana kau mengalahkanku. Chen Wujin bergumam. Chen Wujin, terima kasih atas kesungguhanmu padanya. Ternyata Bai Xiaoqing tidak tahu terima kasih. Pada saat ia sakit, kau mati-matian untuk menyembuhkannya. Untuk menyembuhkannya, kau bahkan sampai berlatih sihir. Dan orang-orang menganggapmu kau telah mempraktekkan teknik jahat. Pondasi spiritualnya terluka, dan basis kultivasinya juga tidak murni. Tapi selama kau bersamanya, kau akhirnya akan tahu juga. Tapi sekarang, setelah kau mati, wanita itu terus mengklaim bahwa kau adalah iblis. Dan ternyata benar, apa semuanya hanya kebohongan. Karena pipinya dipegang, Xiaoqing merasa malu dan tubuhnya merasa aneh. Kenapa jantungku berdebar sangat kencang? Dia itu iblis. Ah, ini sangat tidak nyaman. Tubuh Xiaoqing mulai sempoyongan. Sebelum tubuhnya terjatuh, Wujin menangkapnya terlebih dahulu. Dari arah depan, Xiaro menyuruh Wujin untuk melepaskan Xiaoqing. Namun Wujin menghiraukannya. Ia lebih memilih untuk memeriksa keadaannya. Nadinya kenapa jadi berantakan? Terutama di bagian otak. Tampaknya beberapa titik akupuntur telah disegel secara artifisial. Apa mungkin ingatannya telah dirusak?